Di sebuah desa terpencil bernama Lembah Senja, tersembunyi sebuah tanah lapang yang dijuluki warga sebagai tanah makam. Bukan karena fungsinya sebagai tempat pemakaman biasa, tapi karena legenda kelam yang melekat padanya. Konon, siapapun yang menginjak tanah itu pada malam hari, akan mendengar bisikan dari dalam tanah, dan dalam 7 hari, orang itu akan lenyap tanpa jejak. Puluhan tahun lalu, pada masa penjajahan, tanah itu adalah tempat eksekusi para pemberontak. Tubuh-tubuh mereka dibuang begitu saja ke dalam lubang besar dan ditimbun tanpa upacara. Tanpa nama, tanpa doa, penduduk percaya, jiwa-jiwa yang dibunuh dengan kejam itu tak pernah tenang. Setelah kemerdekaan, tanah itu dibiarkan terbengkalai, rumput liar menjalar, pohon-pohon kering menjulang seperti tangan-tangan mati yang menjangkau langit. Tak ada yang berani mendekat, bahkan di siang hari. Suatu hari, Damar, seorang mahasiswa antropologi dari Jakarta, datang ke desa itu untuk meneliti mitos dan legenda setempat. Ia mendengar kisah tanah makam dari warga tua, dan semakin penasaran saat mendapati tak ada satupun peta yang mencantumkan lokasi itu secara jelas. Damar memutuskan untuk pergi ke sana malam hari, melanggar larangan warga. Dengan senter dan alat perekam suara, ia melangkah masuk ke tanah yang gelap dan dingin itu. Angin berhenti, dan tak bergerak, tanah seperti menghisap langkahnya. Ia mulai mendengar suara, bisikan samar seperti ratapan. Perekamnya menangkap suara-suara yang tak ia dengar, langsung nama-nama yang tak dikenal. Malam itu Damar pulang dengan tubuh menggigil. Tapi semakin hari, wajahnya berubah. Ia mulai murung, matanya cekung, dan selalu menoleh ke belakang seolah ada yang mengikutinya. Ia mulai bermimpi buruk, tangan-tangan keluar dari tanah, menarik kakinya, menarik jiwanya. Hari keempat, ia menemukan tanda aneh di dinding kamarnya, bekas tangan berlumur tanah. Hari keenam, ia mengurung diri dan berkata, "Mereka memanggilku pulang." Pada hari ketujuh, warga menemukan kamar penginapannya kosong. Tak ada tanda perlawanan, hanya satu jejak kaki berlumpur yang memimpin keluar menuju hutan dan menghilang di ujung tanah lapang yang mereka sebut tanah makam. Perekam Damar ditemukan terkubur setengah di tanah itu. Saat diputar, terdengar suaranya berkata, pelan namun pasti, "Aku melihat mereka. Semua tanpa wajah, menungguku." Setelah kejadian itu, warga desa semakin menghindari tempat itu. Sebuah papan peringatan dipasang di gerbang hutan. Tanah makam jangan LNJKHI yang tak terlihat. Namun legenda tetap hidup. Setiap beberapa tahun, tanah itu memanggil satu jiwa baru. 5 tahun setelah hilangnya Damar, seorang jurnalis bernama Arunika datang ke desa Lembah Senja. Ia adalah kakak sepupu Damar yang tak pernah percaya adiknya lenyap karena mitos. Arunika membawa catatan-catatan lama Damar yang ia temukan di laptopnya, termasuk lokasi kasar tanah makam dan hasil transkrip suara misterius. Berbeda dari Damar yang datang sebagai peneliti, Arunika datang dengan dendam dan niat membongkar kebenaran. Saat Arunika menginjakkan kaki di desa, banyak hal aneh terjadi. Seekor ayam mati tergantung di depan penginapannya. Anak kecil menunjuk ke arahnya sambil berkata, "Dia pulang, yang tertinggal di dalam." Malam harinya, Arunika mendengar suara ketukan di jendela. Saat dilihat, hanya kabut, tapi di kaca jendela tergurat tulisan samar, 7 hari. Di hari ketiga, Arunika menyelinap ke tanah makam siang hari. Di sana ia menemukan sesuatu yang tak pernah disebut warga, pohon tua besar di tengah tanah lapang, penuh dengan simbol aneh yang dipahat kasar. Di bawahnya, terkubur benda-benda yang bukan milik siapapun, pena Damar, rekaman suara, dan foto keluarganya yang belum pernah ia beri pada siapapun. Suara di dalam rekaman berubah. Kali ini bukan bisikan, tapi suara Damar sendiri. "Jangan cari aku, Nika. Mereka tak suka cahaya. Jangan datang saat hujan." Arunika mencurigai bahwa warga desa menyembunyikan sesuatu. Ia menyusup ke rumah kepala desa dan menemukan buku tua bertuliskan aksara kuno.
Di dalamnya tercatat bahwa tanah makam dulunya tempat pemujaan kuno pada makhluk penjaga batas dunia roh yang marah karena manusia menginjak wilayahnya. Setiap 7 tahun, satu jiwa harus dipanggil untuk meredam kutukan. Damar adalah jiwa terakhir, Arunika, karena darahnya yang sama, telah terikat dengan panggilan berikutnya. Malam ke-7, hujan deras turun. Petir menyambar pohon tua di tanah makam. Arunika, nekat, berdiri di bawahnya, membacakan mantra penolak arwah dari buku tua. Namun tanah mulai retak. Tangan-tangan keluar, bukan untuk menyeret, tapi untuk menyerahkan. Dari dalam tanah, muncul Damar, matanya kosong, tubuhnya pucat, tapi mulutnya berbisik, "Akhirnya kau datang, aku bisa pulang. Kalau kau menggantikanku." Sejak saat itu tanah makan disegel oleh warga setempat, mereka tidak ingin ada korban selanjutnya.